Pernah nggak sih ngerasa sebuah proyek harus diulang dari nol cuma karena orang yang dulu pegang sudah pindah tugas? Atau pusing nyari dokumen penting yang ternyata cuma ada di laptop rekan kerja yang udah pensiun? Ini bukan sekedar masalah sepele loh, ini adalah kerugian besar buat negara kita. Hari ini kita akan bedah tuntas gimana caranya mengubah warisan tak terlihat ini, yaitu pengetahuan, menjadi mesin pendorong inovasi untuk pelayanan publik di Indonesia. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar ini ya. Coba deh bayangin seorang ASN senior yang sudah puluhan tahun mengabdi. Beliau itu paham banget seluk-beluk kebijakan, sejarah proyek, sampai trik-trik jitu buat mecahin masalah yang rumit. Nah, pas beliau pensiun, semua pengalaman itu ikut kemana? Seringnya ya ikut pensiun juga. Ini bukan cuma kerugian pribadi, tapi jadi resiko besar buat kelancaran layanan publik. Ujung-ujungnya, masyarakat yang kena dampaknya. Jadi, ini dia poin kuncinya. Semua pengalaman, data, keahlian, dan kearifan yang terkumpul di dalam sebuah instansi itu adalah aset negara, aset yang nilainya luar biasa. Sama seperti kita menjaga gedung kantor atau inventaris lainnya, aset pengetahuan ini juga harus dikelola, diamankan, dan yang paling penting, dikembangkan terus-menerus. Inilah fondasi utama untuk birokrasi yang cerdas dan siap menghadapi tantangan zaman. Baik, sekarang kita masuk ke bagian pertama dari solusinya. Jadi, sebelum kita bisa ngomongin inovasi yang canggih-canggih, kita harus beresin dulu dasarnya, yaitu mengamankan semua yang sudah kita ketahui. Ini langkah fundamental untuk membangun memori institusi yang kuat dan gak gampang hilang. Nah, untuk mengamankan pengetahuan ini, ada dua alat utama. Di satu sisi, ada yang namanya repositori pengetahuan. Anggap saja ini perpustakaan digital resmi kita. Tempatnya menyimpan peraturan, laporan akhir, dokumen-dokumen final yang sifatnya formal. Di sisi lain, kita punya wiki. Ini lebih mirip ensiklopedia hidup yang kita tulis bareng-bareng. Tempat buat SOP, catatan proyek, atau pengetahuan praktis sehari-hari. Keduanya ini penting banget dan saling melengkapi, bukan saingan. Selanjutnya, kita punya semacam buku resepnya instansi. Namanya dokumentasi praktik terbaik. Ini bukan sekedar nulis laporan ya, ini adalah proses aktif buat nyari cara paling oke buat ngerjain sesuatu. Entah itu proses pengadaan yang paling efisien, atau SOP pelayanan yang paling memuaskan masyarakat. Nah, cara terbaik itu lalu kita dokumentasikan supaya siapapun, kapanpun, bisa menirunya dengan standar kualitas yang sama persis. Terus, kenapa sih ini penting banget? Gini deh, buat ASN baru, ini bisa memotong waktu belajar mereka secara drastis. Buat instansinya sendiri, ini menciptakan konsistensi di mana-mana. Kita jadi nggak perlu lagi menemukan kembali roda setiap kali ada tugas yang mirip. Dan yang paling penting, ini memberdayakan setiap ASN dengan solusi yang sudah terbukti ampuh, jadi kita bisa lebih fokus pada tantangan-tantangan baru yang lebih besar. Oke, pengetahuannya sudah aman, sudah rapi. Terus apa? Nggak bisa dong kita biarin aja ngendap di rak digital. Nah, sekarang kita pindah ke bagian berikutnya. Gimana caranya kita pakai pengetahuan ini sebagai akselerator, sebagai pendorong untuk mengembangkan talenta-talenta ASN kita. Kuncinya ada di sini. Satu, pusat pembelajaran yang terpusat, atau yang teknisnya sering disebut Learning Management System, LMS. Jadi, daripada materi pelatihan A ada di sini, materi B ada di sana, bayangin deh, cuma ada satu portal tunggal. Di portal itu, setiap ASN bisa nemuin semua modul, webinar, dan materi pengembangan diri yang relevan buat karir mereka. Cukup satu pintu untuk semua kebutuhan belajar. Simpel kan? Coba bayangin deh perjalanan belajar seorang ASN. Anda bisa akses materi kapan saja, di mana saja. Belajarnya pun bisa sesuai kecepatan masing-masing. Setelah selesai, dapat sertifikasi resmi buat validasi keahlian baru. Dan yang terpenting, ilmu yang baru didapat itu bisa langsung dipraktekin buat ningkatin kinerja di kantor. Nah, ini baru namanya pemberdayaan sejati. Oke, kita sudah mengamankan pengetahuan, sudah kita pakai juga untuk mengembangkan talenta. Sekarang, kita sampai di tahap puncak yang paling seru, yaitu menggunakan semua fondasi ini sebagai landasan untuk menciptakan masa depan pelayanan publik yang jauh lebih baik. Kutipan dari Peter Drucker ini pas banget. Platform inovasi itu tujuannya bukan cuma buat ngurusin kerjaan hari ini, tapi buat secara aktif membangun hari esok. Ini adalah alat untuk mengubah seluruh instansi, dari yang tadinya cuma sekedar pelaksana menjadi pencipta solusi. Jadi, apa sih sebenarnya platform inovasi itu? Bayangin ini kayak sebuah kotak saran digital raksasa, tapi jauh lebih canggih. Ini adalah ruang di mana setiap ASN, nggak peduli jabatannya apa, dari staf pelaksana sampai pejabat tinggi, bisa menyumbangkan ide untuk perbaikan.
Karena ide cemerlang itu bisa datang dari mana saja kan? Nah, di platform ini, ide-ide itu bisa didiskusikan, dikembangkan, dan dipilih secara transparan. Kita manfaatin kecerdasan kolektif ribuan ASN buat mecahin masalah publik. Nah, sekarang ayo kita rangkai semua kepingan puzzle ini. Penting untuk diingat, ini bukan tentang milih salah satu alat. Bukan, ini tentang membangun sebuah ekosistem yang terintegrasi, di mana semuanya saling mendukung. Lihat deh gimana semuanya ini nyambung. Saat Anda butuh data atau peraturan, repositori dan wiki kasih akses super cepat. Pas Anda mau merjain tugas, praktik terbaik memastikan Anda melakukannya dengan cara paling efisien. Saat Anda ingin karir menanjak, LMS kasih jalur yang jelas. Dan ketika Anda punya ide cemerlang, platform inovasi memberi Anda panggung untuk ikut membentuk masa depan. Setiap alat punya peran unik untuk memberdayakan Anda sebagai ASN. Dan ini poin terpentingnya. Ini bukan soal 4 aplikasi yang berdiri sendiri-sendiri. Ini soal satu strategi utuh yang menciptakan siklus berkelanjutan. Jadi kita amankan pengetahuannya, kita pakai untuk mengembangkan orang-orangnya, lalu orang-orang yang sudah berkembang ini menciptakan inovasi dan pengetahuan baru. Terus berputar. Inilah mesin untuk sebuah instansi yang terus belajar dan menjadi lebih baik setiap harinya. Jadi, pada akhirnya kita sampai pada satu kesimpulan. Dengan semua perangkat ini, membangun birokrasi yang berbasis pengetahuan itu bukan lagi cuma mimpi atau wacana. Ini adalah sebuah keharusan strategis yang sangat bisa diwujudkan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi jika kita perlu berubah, tapi bagaimana dan kapan Anda dan instansi Anda akan memulai langkah pertama.